Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beberapa pekan ini rame di media sosial tentang akan diadakannya pertemuan LGBT, yang mana pertemuan tersebut akan digelar di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta, antara tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Juli. Mirisnya itu mereka adakan justru di negara kita Indonesia yang mayoritas berpenduduk agama Islam. Perkumpulan mereka ini mereka adakan demi untuk melegalkan apa yang sudah dilegalkan di negara-negara lain. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, untuk menentang ini, dan itu sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia kita. Mereka sudah membuat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ini. Jelas di Al-Quran, di surah Al-Ankabut ayat 34, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan tentang keharaman ini. Allah berfirman, walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya, Allah berkata kepada kaum Nabi Lut, kamu ini melakukan perbuatan yang menjijikkan, yang mana perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Mendatangi laki-laki sesama laki sama jenis dengan syahwat, dengan engkau mengabaikan perempuan, bahkan perbuatan kamu ini termasuk perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat menyimpang, yang melebihi batas. Juga di beberapa hadis Rasulullah SAW sangat mengecam akan hal ini. Bahkan di salah satu hadis Nabi mendoakan dengan doa yang jelek kepada mereka, sampai 3 kali Nabi menyumpah mereka. Nabi mengatakan, la'anallah man amila amila qaumil lut, la'anallah man amila amila qaumil lut, la'anallah man amila amila qaumil lut. Dan juga di hadis yang lain dikatakan bahwa barang siapa yang mendapati mereka ini, faktulu, kata Nabi, al-fa'il wal maf'ul, dua-duanya dibunuh, dua-duanya dikasih had, dihukum. Ikhwan rahimakumullah, yang menarik dari apa yang saya ungkapkan ini, bahwa sebenarnya agama-agama lain pun ya tidak suka, tidak senang akan hal ini. Bahkan ada beberapa kutipan-kutipan yang saya kutip di berbagai video, bagaimana seorang pendeta mengungkapkan keprihatinan mereka akan fenomena LGBT yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Mereka memuji kaum muslimin bahwa karena kita kaum muslimin lah LGBT ini tidak bisa masuk atau menembus Indonesia. Karena perjuangan kaum muslimin lah LGBT ini tidak bisa melegalkan dengan bebas apa yang menjadi orientasi mereka. Bahkan mereka menyayangkan dari pihak mereka, dari agamawan mereka, dari pendeta mereka, dari gereja mereka yang ada melegalkan ini. Dan mereka berpendapat bahwa itu adalah fitrah, katanya. Ikhwan rahimahullah, mudah-mudahan ini dapat memberikan kita satu warning akan hal ini. Jangan sampai ini bisa terjadi di negeri kita Indonesia. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana anak cucu kita ke depan. Karena itu, ikhwan rahimahullah, sebelum saya akhiri ini, saksikan ada beberapa kutipan video dari pendeta yang menyatakan akan hal ini. Demikian, ikhwan rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat, dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen susah. Kristen ini paling gampang kompromi, ketemu orang Kristen.
Lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana. Tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Kalau orang lain, agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja, itu ngotot loh. LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang berdiri kau bilang LGBT itu gift dari mana? Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang. Sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana. Karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih. Saya pribadi loh. Saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga. Tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang